Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi khusus pegawai berwajib pajak PAMI. Pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 yang dilaporkan di awal tahun 2026 itu tidak lagi menggunakan DJP online, melainkan menggunakan aplikasi baru, aplikasi Cortex. Untuk langkah pelaporan SPT tahunan ada 3 langkah, yaitu langkah pertama login Cortex, langkah kedua ajukan kode otorisasi Cortex, langkah ketiga baru lapor SPT tahunan. Oke, dalam video kali ini akan dijelaskan cara lapor SPT tahunan. Pastikan wajib pajak sebelumnya sudah berhasil login Cortex, cek video cara login Cortex pertama kali, dan pastikan wajib pajak sebelumnya sudah mengajukan kode otorisasi, cek video kode otorisasi Cortex. Lanjut, bagaimana cara lapor SPT tahunan untuk orang pribadi pegawai? Ada 6 langkah, yaitu akses menu SPT buat konsep SPT, isi SPT bagian induk, isi SPT bagian lampiran, cek bagian induk 11A, pastikan nilainya nihil atau 0, lalu submit SPT di bagian paling bawah ke pernyataan, lalu terakhir download bukti lapor SPT tahunan. Oke, langkah pertama akses menu SPT tahunan. Ini ada 6 langkah. Klik SPT buat konsep, pilih PPA, pilih SPT, pilih model SPT, dan klik lihat. Untuk langkah-langkahnya di aplikasi Cortex, berhasil login dan mengajukan kode otorisasi. Akses menu SPT-nya di menu SPT surat pemberitahuan, lalu klik surat pemberitahuan. Setelah diklik surat pemberitahuan, klik buat konsep SPT. 3A pilih jenis pajaknya PPA orang pribadi, 3B klik lanjut, 4A pilih SPT tahunan, 4B pilih periode pajaknya. Nanti akan muncul periode pajaknya Januari Desember 2025. 4C klik lanjut. Setelah itu 5A pilih model SPT-nya normal. Ini untuk wajib pajak yang baru pertama kali lapor, model SPT-nya akan muncul normal. 5B klik buat konsep SPT. Setelah konsep SPT-nya dibuat, wajib pajak akan melihat konsep SPT-nya di bagian bawah, lalu buka SPT-nya dengan cara klik lihat atau klik tanda pena. Setelah itu wajib pajak akan melihat SPT di Cortex, tampilannya seperti ini. Untuk pelaporan SPT tahunan di aplikasi Cortex, wajib pajak mengisi bagian induk lebih dahulu, baru mengisi lampiran. Ini wajib pajak akan bisa melihat ada 2 halaman, yaitu induk dan bagian lampiran L1. Ini untuk di bagian induk, wajib pajak hanya mengisi pertanyaan-pertanyaan. Untuk isi datanya di bagian lampiran L1. Oke. Isi SPT bagian induk ini ada 6 tahapan, yaitu langkah pertama, centang sumber penghasilan, pilih pekerjaan, lalu 2, klik posting SPT, pastikan statusnya sampai completed. Lalu lanjut 3, di bagian B1A, scroll ke bawah di bagian B1A, pertanyaan yang penghasilan dalam negeri, silakan dijawab ya. Untuk di bagian C5, turun ke bawah, cari yang bagian C5, penghasilan yang tidak kena pajak. Pastikan wajib pajak mengecek atau memilih PTKP sesuaikan dengan tanggungannya. Dalam hal tanggungan ada pasangan dan ada anak 1, K1. Dalam hal ada pasangan ada anak 2, K2, dan sesuaikan dengan tanggungannya. Dalam hal PTKP-nya tidak bisa diubah, silakan wajib pajak ubah PTKP-nya di bagian portal saya, profil saya, atau cek di video cara menambah data keluarga, atau cek di video cara menambah data tanggungan. Dalam hal data PTKP-nya sudah diubah dan sudah sesuai, lanjut ke langkah berikutnya, bagian 5, yaitu di bagian D10A, ini dijawab ya. Untuk pertanyaan kredit pajak ada bukti potong, dijawab ya di bagian D10A. Lanjut pertanyaan berikutnya, dijawab tidak. Jadi untuk yang ada 5 hal yang dijawab, yaitu centang sumber penghasilan dijawab pekerjaan, lalu klik posting SPT, bagian B1A dijawab ya, bagian C5 silakan cek atau isi PTKP-nya, di bagian D10 dijawab ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain dijawab tidak. Oke, lanjut. Setelah memastikan isian bagian induk sudah diisi semua, lanjut di bagian lampiran L1, wajib pajak isi 3 data, yaitu data harta, data penghasilan, dan data bukti potong. Untuk yang pertama, di bagian A,
bagian atas lampiran, silakan wajib pajak isi data hartanya. Untuk data hartanya ini akan terpopulasi secara otomatis sesuai dengan data harta yang dilaporkan di tahun sebelumnya yang di DJP online. Dalam hal wajib pajak belum ada lapor sebelumnya atau belum ada data harta, pastikan wajib pajak mengisi data harta sesuai dengan keadaan sebenarnya per kondisi akhir tahun 2025 atau per kondisi 31 Desember 2025. Oke, dalam hal wajib pajak tidak memiliki harta, pastikan wajib pajak minimal mengisi satu harta seperti uang kas atau tabungan atau HP. Oke. Dalam hal data harta sudah diisi, lanjut scroll ke bawah di bagian D penghasilan neto dalam negeri, silakan tambahkan data penghasilannya. Silakan klik tambah, lalu isi data penghasilan sesuaikan dengan bukti potongnya. Setelah mengisi penghasilan neto dalam negeri, silakan klik simpan. Setelah berhasil simpan dan di bagian D sudah diisi, lanjut scroll ke bawah, isi bagian E daftar bukti potong. Silakan dicek bukti potongnya. Untuk bukti potong ini sudah terpopulasi secara otomatis sesuai dengan bukti potong yang dibuat oleh pemberi kerja atau bendaharanya. Dalam hal bukti potongnya sesuai, lanjut ke langkah berikutnya. Dalam hal bukti potongnya tidak ada atau tidak sesuai, silakan diedit atau klik tambah bukti potong terlebih dahulu. Oke, lanjut setelah isi bagian induk dan bagian lampiran, lanjut ke langkah berikutnya. Balik lagi di bagian induk dan scroll ke bawah di bagian E PPh kurang bayar lebih bayar, pastikan di bagian E11A itu nilainya 0. Lanjut ke langkah berikutnya, masih di bagian induk paling bawah, silakan centang pernyataan ini. 1. Centang pernyataan. 2. Klik bayar dan lapor. Setelah klik bayar dan lapor, isikan kata sandi kode Pespres-nya, kode Pespres yang diajukan pada saat wajib pajak mengajukan permintaan kode otorisasi. Isikan kata sandi kode Pespres-nya, lalu lanjut 4. Klik simpan. Setelah diklik simpan ada keterangan Pespres-nya sukses atau sukses. Lanjut 5. Klik konfirmasi tanda tangan. Dan setelah konfirmasi tanda tangan ada keterangan sukses berhasil. Wajib pajak download bukti lapor SPT tahunan, masih di menu SPT dilaporkan. Di menu SPT dilaporkan, wajib pajak klik tanda kotak pos hijau ini. Wajib pajak akan menerima bukti lapor SPT tahunan melalui email. Dalam hal wajib pajak sudah menerima bukti lapor SPT tahunan, maka pelaporan SPT tahunan wajib pajak sudah selesai. Oke, demikian cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi untuk pegawai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.